Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa di Universitas Sibar Asia. Pada kesempatan ini, hingga beberapa menit ke depan, saya ingin menjelaskan tentang ITC literasi, yaitu berkaitan dengan Python, salah satu skill yang harus dimiliki programmer dalam menghadapi industri 4.0 dan society 5.0. Sebagai pendahuluan, kita perlu ketahui apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer dan serbaguna. Dikenal karena sintaksnya yang mudah dibaca dan dipahami. Python sering disebut sebagai bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa Inggris. Ini membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik bagi pemula maupun bagi seorang programmer yang sudah berpengalaman. Python dikenal karena kesederhanaannya dan kemudahan penggunaannya. Bahasa ini dikembangkan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk pemrograman berorientasi objek, prosedural, dan fungsional. Kenapa Python sangat populer? Pertama, karena sederhana dan mudah dipelajari. Lihat contoh penggunaan Python untuk melakukan operasi penjumlahan. Sangat sederhana, bukan? Kemudian Python juga serbaguna. Python memiliki komunitas yang sangat besar, sehingga ketika kita memiliki masalah, kita bisa mudah bertanya dengan komunitas, bisa mencari dokumentasi yang sudah lengkap. Kemudian Python juga open source, dan Python juga sering digunakan untuk pengembangan web. Kemudian Python juga sering digunakan untuk menganalisa data, digunakan untuk machine learning, dan otomatisasi. Mengapa Python penting di industri 4.0 dan society 5.0? Python dan industri 4.0. Kita bahas untuk Python dan industri 4.0 dulu, yaitu industri 4.0 atau revolusi industri keempat ditandai dengan integrasi teknologi digital, fisik, dan biologis. Python memainkan peran krusial dalam era ini karena pertama untuk otomatisasi. Python digunakan untuk mengotomatisasikan tugas berulang dalam produksi seperti pengumpulan data sensor dan kontrol robot. Library seperti Pandas dan NumPy itu memudahkan pengumpulan, pembersihan, dan analisis data besar. Python adalah bahasa utama untuk pengembangan model pembelajaran mesin atau machine learning, sehingga memungkinkan sistem cerdas untuk membuat keputusan berdasarkan data. Python juga populer untuk mengembangkan perangkat lunak yang mengontrol perangkat IoT dan mengelola data yang dihasilkan. Kemudian, mengapa Python penting di industri 4.0 dan society 5.0? Tadi kalau kita sudah bahas tentang industri 4.0, sekarang kita bahas tentang Python dan society 5.0. Society 5.0 adalah konsep masyarakat super cerdas yang berfokus pada kesejahteraan manusia. Python berperan penting dalam mewujudkan Society 5.0 karena Python digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup seperti aplikasi kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Python juga dapat digunakan untuk menganalisis sentimen publik terhadap berbagai isu yang berguna untuk pengambilan keputusan kebijakan. Python juga dapat digunakan untuk membuat simulasi berbagai skenario seperti dampak perubahan iklim atau penyebaran penyakit menular. Intinya, Python adalah alat yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh industri 4.0 dan society 5.0. Kemampuannya dalam mengotomatiskan tugas, menganalisis data, dan mengembangkan aplikasi cerdas membuatnya menjadi bahasa pemrograman yang sangat relevan di era digital saat ini. Di mana Python banyak diaplikasikan dalam konteks industri 4.0 dan society 5.0, Python telah menemukan tempatnya di berbagai sektor industri dan aspek kehidupan sehari-hari dalam era digital. Berikut beberapa area utama di mana Python digunakan secara luas. Pertama, Python mengontrol robot industri, mesin CNC, dan sistem produksi lainnya, memungkinkan prediksi kegagalan peralatan,
dan optimalisasi penggunaan energi serta bahan baku. Kemudian dari sisi kesehatan, kalau tadi industri manufacturing, sekarang kalau di sisi kesehatan, Python bisa membantu menganalisis data medis untuk pengembangan obat dan penawaran baru dan perawatan baru, serta mengembangkan aplikasi kesehatan seperti pelacakan kesehatan dan analisis genetik. Kemudian dari sisi finansial, Python digunakan untuk analisis data pasar, pengembangan algoritma perdagangan otomatis, dan deteksi penipuan dalam transaksi keuangan. Kemudian, Python memantau dan mengoptimalkan konsumsi energi, serta mengembangkan sistem energi terbarukan untuk tenaga surya dan angin. Python juga mengembangkan algoritma kendaraan otonom dan mengoptimalkan rute pengiriman serta logistik. Kemudian, dalam pemerintahan, Python menganalisis data publik untuk kebijakan yang lebih baik dan mengembangkan aplikasi layanan publik seperti perizinan dan pembayaran pajak. Singkatnya, Python telah menjadi bahasa pemrograman yang sangat penting dalam berbagai bidang karena fleksibilitas, kemudahan penggunaannya, dan ekosistem yang kaya. Dalam konteks industri 4.0 dan society 5.0, Python memungkinkan kita untuk mengoptimasikan proses, menganalisis data, dan mengembangkan solusi inovatif untuk berbagai tantangan. Kita masuk ke pembahasan. Bagaimana Python dapat mendukung industri 4.0 dan society 5.0? Fitur-fitur dan keunggulan Python yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi, seperti kemudahan penggunaan, karena sintak Python yang sederhana dan mudah dipelajari. Kemudian fleksibilitas, karena Python dapat digunakan untuk berbagai tugas, mulai dari pengembangan web hingga analisis data. Kemudian ekosistem yang kaya, banyaknya library dan framework yang mendukung Python. Sehingga Python dengan sintaksis yang mudah dipahami dan ekosistem library yang kaya telah menjadi bahasa pilihan dalam industri 4.0 dan society 5.0. Penggunaan Python bisa untuk analisis data, model machine learning, pengembangan aplikasi web, otomatisasi tugas, dan integrasi sistem. Sekarang kita bahas satu-satu mengenai analisis data yang kuat. Analisis data yang kuat, kita bisa melakukan pengumpulan data. Python memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti sensor, database, dan API menggunakan library seperti Pandas dan Beautiful Soup. Kemudian, data yang dikumpulkan seringkali tidak bersih dan memerlukan pre-processing. Python menyediakan alat yang kuat untuk membersihkan data, seperti penanganan nilai yang hilang, deteksi outlier, dan normalisasi data. Library seperti Matplotlib, Seaborn, dan Plotly itu memungkinkan visualisasi data yang kompleks menjadi grafik dan diagram yang mudah dipahami, membantu dalam menemukan pola dan tren. Kemudian, Python juga menawarkan berbagai alat statistik untuk menganalisis data, seperti uji hipotesis, regresi, dan analisis cluster. Kemudian, dari sisi pengembangan model machine learning, Python adalah bahasa utama untuk pengembangan model machine learning. Library seperti scikit-learn, kemudian ada TensorFlow, ada Ultralytic, dan ada PyTorch, itu menyediakan berbagai algoritma untuk tugas seperti klasifikasi, regresi, clustering, dan pengenalan pola. Kemudian Python sangat populer untuk deep learning yang merupakan subbidang dari machine learning yang melibatkan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network, yaitu library seperti TensorFlow dan PyTorch itu memungkinkan pengembangan model deep learning yang kompleks untuk tugas seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan generasi konten. Pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami.
Jadi NLP bertujuan untuk memungkinkan komputer memahami, menafsirkan, menghasilkan bahasa yang digunakan manusia sehari-hari. Dalam pengembangan model machine learning, berikut contoh kode Python dengan menggunakan YOLO versi 8 yang sangat ringan untuk penerapan teknologi computer vision, yaitu membuat real-time object detection. Kemudian kita masuk ke pengembangan aplikasi web. Python memiliki banyak framework web yang kuat seperti Django dan Flash yang memudahkan pengembangan aplikasi web yang scalable dan dapat disesuaikan. Kemudian, Python juga dapat digunakan untuk membangun API, Application Programming Interface, yang memungkinkan aplikasi berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data. Untuk pengembangan aplikasi web, berikut ada beberapa contoh company besar yang menggunakan Python untuk pengembangan web mereka. Contohnya ada Google, ada Spotify, kemudian Instagram juga menggunakan Python dan dipublish di media. Kemudian Netflix juga menggunakan Python dan dengan bangganya menginformasikan di publik. Kemudian ada Pinterest juga, ada Uber. Dan ini salah satu contoh juga untuk pengembangan aplikasi web. Berikut contoh kode Python dalam pengembangan aplikasi web untuk pemanfaatan LLM dengan membuat chatbot menggunakan API dari Grok. Kemudian bagaimana Python mendukung industri? Dari sisi otomatisasi tugas, Python sering digunakan untuk membuat skrip untuk mengoptimasikan tugas-tugas yang berulang seperti pengolahan data, pengiriman email, dan transaksi dengan sistem operasi. Contoh pengotomatisasi tugas berulang adalah dengan Python RPA, Robotic Processing Automation, yaitu menyediakan API yang sederhana namun kuat untuk mengotomatisasi proses robotik di situs web, aplikasi desktop, dan baris perintah. Kemudian, Python juga memiliki framework testing yang kuat seperti PyTest untuk menguji kualitas perangkat lunak. Bagaimana Python mendukung industri 4.0 dan Society 5.0 berkaitan dengan integrasi dengan sistem lain? Python dapat berinteraksi dengan berbagai bahasa pemrograman dan sistem operasi lainnya, sehingga membuatnya menjadi alat yang sangat fleksibel untuk integrasi sistem. Interaksi dengan bahasa pemrograman lain contohnya dengan C atau C++, yaitu menggunakan modul C-types atau CV, Python dapat memanggil fungsi C++ dan bahkan menggunakan library yang ditulis dalam C++. Kemudian dalam pemrograman Java, Python menggunakan library gpyp atau P4G, yaitu Python dapat memanggil kode Java dan sebaliknya. Kemudian pemrograman R menggunakan RPy2 sehingga Python dapat menjalankan skrip R dan menggunakan library R secara langsung. Kemudian dari sisi sistem operasi, Windows misalnya, Python menggunakan modul subproses, sehingga Python dapat menjalankan perintah shell Windows dan berinteraksi dengan sistem file. Kemudian untuk Linux atau macOS, Python juga dapat menjalankan perintah shell dan script bash menggunakan OS atau subproses modul. Kemudian kaitannya dengan kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau AI adalah salah satu aspek kunci dari industri 4.0 dan Society 5.0, sehingga Python memainkan peran sentral dalam pengembangan AI karena sebagian besar algoritma atau modul pembelajaran machine learning itu dikembangkan dan diimplementasikan menggunakan Python. Kemudian library NLP seperti NLTK atau Spacy yang memungkinkan Python untuk memproses dan memahami bahasa manusia sangat penting untuk aplikasi seperti chatbot dan analisis sentimen. Kemudian library seperti OpenCV itu memungkinkan Python untuk memproses gambar dan video, sangat penting untuk aplikasi seperti pengenalan wajah dan deteksi objek. Python dengan fleksibilitas
kemudahan penggunaan, dan ekosistem library yang kaya telah menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung implementasi Industri 4.0 dan Society 5.0. Kemampuannya dalam analisis data, pengembangan model machine learning, dan otomatisasi tugas menjadikannya bahasa pemrograman yang sangat cocok untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Python telah menjadi bahasa pemrograman paling diminati dalam beberapa tahun terakhir, dengan aplikasi yang sangat luas di berbagai bidang profesional. Berdasarkan studi dan publikasi ilmiah, berikut adalah profesi yang akan sangat diuntungkan dengan menggunakan Python. Pertama, data science, yang merupakan tulang punggung dalam analisis data dan machine learning. Analisis data, pembuatan model, deep learning, visualisasi data. Kemudian untuk engineer juga, bidang rekayasa, sistem otomatisasi industri, perancangan solusi IoT, integrasi perangkat, dan sistem pemrograman embedded system. Kemudian untuk para peneliti, dari berbagai disiplin ilmu, simulasi numerik dan komputasional, prototyping algoritma, analisis data, pemodelan saintifik, fisika, kimia, biologi. Kemudian bagi web programmer, ya untuk back-end development dan full stack development. Kemudian untuk sistem administrator, itu bisa digunakan untuk otomatisasi sistem dan DevOps. Python bukan sekedar bahasa pemrograman, melainkan keterampilan yang strategis yang dapat membuka peluang karir lintas berbagai bidang profesional. Kemampuan adaptasi dan ekosistem library yang kaya menjadikan Python pilihan utama para profesional di era digital saat ini. Kapan waktu yang tepat untuk mulai belajar Python? Waktu yang tepat untuk mulai belajar Python adalah sekarang. Tidak ada kata terlambat atau terlalu dini untuk memulai, terutama jika tujuannya adalah menghadapi tantangan Industri 4.0 dan Society 5.0. Transformasi digital tidak menunggu, dan keterampilan pemrograman menjadi semakin krusial dalam menghadapi perkembangan Industri 4.0 dan Society 5.0. Langkah yang sangat baik untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang semakin digital. Kesimpulan dan motivasi. Kesimpulannya, Python adalah bahasa pemrograman yang sangat kuat dan fleksibel, cocok untuk berbagai bidang seperti ilmu data, rekayasa perangkat lunak, dan pemula yang ingin belajar pemrograman. Fleksibilitas, kemudahan penggunaan, dan ekosistem library yang kaya menjadikannya pilihan ideal di era Industri 4.0 dan Society 5.0. Dengan Python, pengguna dapat mengotomatisasi proses, menganalisis data, dan mengembangkan solusi inovatif untuk berbagai tantangan. Sebagai motivasi, lihatlah sebagian besar mereka memiliki background sebagai programmer. Mudah-mudahan contoh ini bisa menjadi motivasi kita untuk bisa mempelajari Python. Kemudian kita bisa lihat bahwa peran Python dalam berbagai kategori di ranah bahasa pemrograman. Untuk web development juga ada, mobile development ada, game development ada, desktop development ada, data analyst ada, embedded system development atau IoT juga ada. Kemudian Python termasuk top programming language di tahun 2024. Dan kita bisa lihat keunggulan Python dari sintaks sederhana dan mudah dipahami, open source gratis, dan tadi kita sudah bahas banyak ya, multi platform juga, dan bisa untuk server, mobile, web, data analis, data science, robotik, machine learning, dan lain-lainnya. Mengapa perlu belajar pemrograman? Karena itu akan membuka peluang kita sebagai programmer. Kita bisa masuk ke cyber security, kita bisa masuk cloud computing, kita bisa masuk blockchain, big data, cryptocurrency, chatbot, deep learning, machine learning, robot assistant, artificial intelligence. Makanya dari situ kita perlu belajar pemrograman khususnya Python. Ada kutipan dari Steve Jobs. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk belajar pemrograman. Dan begitu juga kutipan dari Bill Gates yang bisa memotivasi kita untuk mempelajari pemrograman.
Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.